A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita lupa salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Insyaallah saat lagi Majlis Ittihad kita ada tausiah yang akan diisi oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Agus Suprayogi hafizahullah wa ra'ah, dengan pembahasan fikih prioritas bagian ketiga. Baik, selanjutnya kepada Kiai alaihi fadhil maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah jami'ah nafi'ah lidaka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin ya bari al-anam ya muhatim bil layal ayyam syafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لحضرة النبي المصطفى رسول الله حبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية رسول الله أجمعين ولا حضر الخلف الراشدين أمة المجتهدين والعلماء العاملين شهد مرزقنا الله يصلحنا وحضرة العلمين وصلهم فرمدهم حقوق علم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجة في الجنة وينفعنا يعيد علينا مباركة مسرار بنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة ثم روي آبائنا وأمهات المشايخ نساء المعلم لمن أحبنا فيك لمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجة في الجنة وأن الله يجعلنا من أهل القرآن العظيم الذي أهل الله وخاصة الله ورزقنا صحة نافية وسلامة وأمنا وأمانا وإيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وحسنا وذرية طيبة وزيرة الحرمين وسعادة الدارين ولقاء محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تميتنا حسن الخاتمة برضاء الله. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحق النبي صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وذرية طيبة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوخ والرسوح والتوبة النصوح وصلك باجر والروح برحمتك الرحمين.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nastaudika ma 'allamtana faruddahu 'inda ihtijal ilayh. Allahumma nastaudika ma 'allamtana faruddahu 'inda ihtijal ilayh. Allahumma nastaudika ma 'allamtana faruddahu 'inda ihtijal ilayh. Allahumma ij'alna min 'ulama'ikal 'amilin al-mukhlisin al-ghurril muhajjalin wa haqqiq lana amalana فحقق لنا آمالنا فحقق لنا آمالنا يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan puja bagi Allah telah melimpahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian subuh. Semoga duduknya kita di sini dalam rangka saling mengingatkan di antara kita, bisa di Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala usaha kita, Allah jadikan kita pribadi yang saleh dan salihah, Allah jadikan anak keturunan yang saleh dan salihah, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya, musibah dan bencana. Dan yang paling utama selalu kita bermohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, kita masih mulai masuk ke dalam materi fikih aulawiyat atau dikatakan fikih prioritas. Kemarin kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu terkait maslahah dan fiqhul maqasid. Jadi ketika kita berbicara prioritas, maka kita harus memahami dulu kedudukan maslahah. Ya, kemarin kita sudah bahas ada yang bersifat daruriyah, ada yang bersifat hajjiyah, ada yang bersifat tahsiniyat. Kemudian dari sisi maqasidus syariah, maka pada saat kita mengistimbatkan sebuah hukum atau kita menentukan prioritas mana yang lebih didahulukan, maka kita harus mengetahui hal-hal yang perlu dijaga dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, fikih maqasidus syariah itu adalah pertama adalah hifdzul din, yaitu menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal kita. Ya, yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan kita. Yang kelima adalah menjaga hifdzul mal, menjaga harta kita. Nah, inilah yang menjadi bahasan utama di dalam fikih prioritas atau dikenal fikih aulawiyat. Nah, apa sih kemarin kita sudah bahas tentang pengertian fikih dan segala macamnya, bagaimana cara mengistimbat hukum. Maka secara definisi, ya, aulawiyat itu ada secara bahasa adalah sesuatu yang paling utama atau paling baik atau yang paling sesuai. Itulah disebut aulawiyat. Ya. Maka hal ini juga dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima." Ya, kata Allah awla bihima inilah menunjukkan Allah lebih utama, menunjukkan Allah keutamaan Allah lebih tahu maksudnya di sini kemaslahatan kebaikannya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Ya, wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Nah, ini dasar kenapa fikih prioritas ini menjadi penting. Ya, maka di sini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah, dan menjadi saksi karena Allah.
Jadi ketika kita menentukan prioritas sesuatu, maka kita dasarnya adalah karena Allah, bukan mengikuti hawa nafsu. Dan konsep-konsep dasar yang kemarin kita sudah bahas tentang maslahah dan maqasidus syariah, ini menjadi pijakan kita dalam menentukan mana yang lebih prioritas, mana yang lebih utama. Dikatakan juga walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya, walaupun itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang tua kita, baik ibu dan bapak kita, wal aqrabin, bahkan kepada kerabat kita. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan suatu hukum atas dasar kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang tua kita atau kepentingan kerabat dekat kita. Maka pada masa Rasulullah itu ada sebuah kasus seorang anak yang berasal dari petinggi Quraisy, mencuri. Dan dilaporkanlah kepada Rasulullah. Kemudian mereka meminta rukhsah, keringanan hukuman kepada orang tersebut, karena dia adalah keturunan pertama dari keluarga terhormat, masih ada hubungan kerabat juga dengan Rasulullah sesama bangsa Quraisy. Tapi apa kata Rasulullah? Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya juga akan potong tangannya. Ini menunjukkan Rasulullah tidak pandang bulu terhadap penegakan hukum. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi walaupun kepada kerabat dekat kita, maka hukum tetap harus ditegakkan. Maka dikatakan iyakuna ghaniyan au faqiran. Maka jika dia atau yang terdakwa itu kaya ataupun miskin, enggak peduli. Kita tidak memandang kaya atau miskin dalam menegakkan segala hukum yang mana yang lebih prioritas. Maka dikatakan fallahu aula bihima, maka Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih mudarat. Dia yang lebih tahu. Maka dikatakan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kita mengikuti hawa nafsu kita dan berlaku adillah. Nah, di sini jangan dan berlaku adillah, ya. Di sini yang paling penting, wa in talwa'u tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka Allah juga mengingatkan kepada kita, jika kita memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata-kata, bahkan enggan bahkan menjadi saksi terhadap kasus-kasus tersebut, maka fa innallaha kana, sesungguhnya Allah adalah bima ta'maluna khabira. Dia lebih tahu. Dia juga akan memberitakan apapun yang telah kita lakukan nanti di hari akhirat. Ini yang menjadi dasar fikih prioritas kita. Kemudian secara istilah, ya, maka dikatakan prioritas adalah meletakkan segala sesuatu pada kedudukannya, ya, dan sesuai dengan proporsinya. Ya, sesuai dengan proporsinya, sehingga apa? Tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan ataupun mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Tidak mengecilkan perkara besar atau tidak membesarkan perkara yang kecil. Ini secara istilah, ya. Nah, kenapa fikih prioritas ini begitu penting, ya? Dalam beramal, dan kita saat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim itu dituntut untuk melaksanakan secara proporsional dan berlaku adil, ya, dengan skala prioritas yang ada. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan suatu amalan atau yang tingkat hukumnya berbeda, maka setiap muslim semestinya lebih mendahulukan amalan atau yang posisi kedudukan hukumnya paling tinggi.
Misalnya ada yang wajib dengan yang sunnah, maka kita jangan sampai meninggalkan yang wajib menjalankan yang sunnah. Nah ini sering kali kita terjadi. Ya, saya nggak akan saya kritik juga terhadap banyak travel umroh. Orang belum pergi haji tapi sudah disuruh umroh. Ya, padahal umroh amalan sunnah, sedangkan yang wajib adalah haji. Suruh dahulu daftar haji baru mengerjakan yang sunnah. Kalau sudah daftar belum berangkat masih masa tunggu, silahkan umroh, yang penting niatnya sudah sampai. Ini belum daftar, ada yang umroh sampai 3 kali 4 kali tapi daftar haji sedikit pun belum. Ini yang tidak mengetahui skala prioritas. Alasannya apa? Rasulullah juga umroh dulu katanya gitu. Sering nggak begitu Pak? Umroh dulu sampai 4 kali baru haji. Kita lihat sejarah historinya. Rasulullah sebenarnya awalnya niatnya haji, terpaksa karena tidak bisa masuk kota Mekah, sehingga akhirnya mengganti niatnya menjadi umroh. Tapi niatnya sudah pengen haji, tapi dicegah oleh penduduk Mekah, nggak boleh haji. Karena haji apa? Waktunya lama. Khawatir penduduk Mekah ini terpengaruh dengan Rasulullah. Kalau umroh kan cuma sekali, datang tawaf langsung sa'i selesai, pulang lagi. Berbeda dengan haji, harus mabit dulu, ya, harus pergi dulu ke Arafah, Musdalifah, terus Mina, lama. Dampaknya berbahaya bagi penduduk Mekah yang saat itu masih kafir Quraisy, masih kafir, khawatir terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah ini alasan kenapa Rasulullah hanya boleh umroh, karena umroh ini sebentar. Jadi niat sebenarnya Rasulullah adalah pengen haji, baru terakhir pada saat haji wada atau pada saat Fathu Mekah, semua penduduk Mekah sudah takluk, baru Rasulullah melaksanakan haji. Jadi ini yang kadang-kadang harus dipahami. Ya, maka ada orang yang umroh tapi belum haji, ibarat sholat sunnah qobliyah tapi belum sholat wajib. Gimana kira-kira? Ibarat orang puasa sunnah belum nggak puasa Ramadan, gimana Pak? Diterima nggak kira-kira Pak? Terima, cuman masih gantung sebelum yang wajibnya ditunaikan. Nah ini yang perlu dipahamin. Ya. Artinya ketika tingkat hukum yang berbeda, maka mana harus yang didahulukan? Antara fardu ain dengan fardu kifayah juga harus ada yang didahulukan. Ya. Ketika fardu ain sama-sama fardu ain, lihat tingkat kemaslahatannya, lihat tingkat mudaratnya. Nah, ini yang perlu ditinggalkan, perlu dipahami. Ketika ada mudarat sama maslahat, mana yang lebih dahulukan? Inilah namanya fikih prioritas. Ketika ada mudarat, ada maslahat, maka kita harus mendahulukan meninggalkan mudarat dulu, menghilangkan mudarat dulu, bukan mengambil manfaat. Ini yang harus dipahami. Inilah prioritas. Ya. Maka setiap muslim semestinya lebih mendahulukan amalan yang posisi hukumnya lebih tinggi. Inilah gambaran praktis. Gambaran praktis soal fikih prioritas. Kalau dalam bahasa Arab disebut fikih al-aulawiyat. Ini akan kita bahas. Ya. Jadi melalui fikih prioritas ini, seorang muslim dituntut untuk mencari dan mengetahui mana yang paling utama dari amalan tersebut, dan sebisa mungkin menghindari keburukan yang paling buruk saat dihadapkan pada situasi yang sama-sama buruk. Jadi ketika lihat mudarat yang paling besar. Ketika lihat manfaatnya yang paling besar. Ketika dihadapkan antara mudarat dengan manfaat, dahulukan menghilangkan mudarat dulu, baru mengambil manfaat. Ini yang harus didahulukan. Ya, jadi seorang muslim harus memahami itu. Jangan mengambil manfaat tapi ada mudaratnya, bahaya. Hilangkan dulu mudaratnya. Dikatakan dalam sebuah hadis, ad-daruru yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan lebih dahulu, baru kita mengambil manfaat. Maka fikih prioritas itu memiliki peran penting. Pertama, memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan. Jadi dengan fikih prioritas ini kita bisa menimbang mana yang lebih maslahat, mana yang lebih manfaat
dari sisi kebaikan maupun dari sisi syariah. Yang kedua, dengan fikih prioritas memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, mudarat dan kejahatan yang dilarang oleh agama. Dengan fikih prioritas kita tahu mana yang mafsadatnya lebih besar, mana yang mudaratnya lebih besar, mana yang kejahatannya lebih besar. Sehingga kita harus mendahulukan itu dulu. Ya. Ketiga, dengan fikih prioritas kita bisa memberikan pertimbangan antara maslahat dan kerusakan. Kalau yang pertama tadi maslahat-maslahat, yang kedua mudarat-mudarat, yang ketiga ketika dibenturkan pada maslahat dan mudarat. Ya, maka antara kebaikan dan kejelekan apabila dua hal yang ini bertemu satu sama lain, mana yang lebih didahulukan? Nah, inilah yang kita akan pelajari dalam fikih prioritas. Ya. Kenapa pentingnya di sini terlihat bahwa fikih aulawiyat tidak bisa lepas dari fiqhul maqasid yang sudah kita pahami, kita pelajari pertemuan sebelumnya. Ya, keduanya mempunyai hubungan yang istimewa. Ya, dalam rangka apa? Melahirkan produk hukum yang maslahat, sehingga kita bisa menentukan mana yang lebih wajib, mana yang lebih sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Ya, ini yang pemahaman dengan mempelajari fikih kita akan mampu menimbang-nimbang semuanya. Maka dikatakan oleh ulama Al-Alawani, dikatakan wal alaqah bainal wasilatainil maqasidil awal aulawiyat alaqatul jadaliyah. Hubungan antara dua media, ya, antara dua sarana tersebut untuk mencapai hukum yang maslahat, ya, yaitu apa? Fikih maqasid dan fikih aulawiyat, ini dua-duanya saling berkaitan. Karena kita akan dihadapkan pada dilema ketika ada menjaga jiwa sama menjaga agama, mana yang lebih didahulukan. Ketika ada menjaga jiwa dengan menjaga akal, mana yang lebih didahulukan. Ketika kita bertemu dengan akal dengan keturunan, mana yang lebih didahulukan. Ketika antara harta dengan jiwa, mana yang lebih didahulukan. Ya, dan ini pasti akan bertemu terus. Kita akan namanya berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, dikatakan adalah fa fiqhul maqasid yumakkinu min fahmil wahyi. Maka dikatakan bahwa fikih maqasid itu terbentuk karena dari pemahaman wahyu. Menjaga agama lebih didahulukan. Ya, menjaga agama lebih didahulukan. Makanya bagaimana lihat para sahabat Rasulullah mempertahankan akidahnya. Saat Bilal diminta untuk memilih agamanya, agama Islam maksudnya, disuruh untuk tetap ikut majikannya dengan nyawanya sendiri, bahkan dia mengorbankan nyawanya sendiri. Maka Sayyidina Bilal lebih memilih agamanya, maka dia rela disiksa dengan berbagai macam siksaan karena demi mempertahankan agama. Bagaimana juga kedua orang, ya, orang tua dari sahabat Rasulullah, Sayyidina Amr bin Yasir, ya, yang ibunya ditombak, maaf, dari kemaluannya sampai dengan mulutnya karena demi mempertahankan agama. Inilah yang harus dipahamin. Ya, ketika kita dibenturkan antara agama dengan jiwa, kalau dia bisa memilih syirik, maka dia selamat gitu. Tapi banyak di antara para sahabat lebih memilih agama. Walaupun ada satu kasus tertentu, ya, ketika Amr bin Yasir akhirnya mengatakan saya mengakui Lata dan Uzza sebagai Tuhan, disitulah dia dibebaskan. Tapi dalam hatinya menolak. Nah, ini ada kasus tersendiri atau bahan kajian tersendiri terkait ini.
Ya, di mana saat itu diperlukan Ammar bin Yasir karena Islam masih berkembang. Ya, tujuan Ammar bin Yasir dalam rangka juga menyelamatkan agama, bukan menyelamatkan dirinya. Dia berkata seperti itu, tujuannya justru menyelamatkan agama. Karena apa? Rasulullah masih butuh tenaga-tenaga muda. Paham gak maksudnya, Pak? Ya, pada saat Islam baru berkembang. Kalau ayah ibunya Ammar bin Yasir memang sudah sepuh dan dia udah memang rela siap mati, di situ akan kita lihat bagaimana pertimbangannya. Ya. Berbeda dengan fiqhul aulawiyat yumakkinu min fahwil waqi'. Ya. Berbeda dengan fikih prioritas karena terbentuk dari pemahaman yang bersifat realitas, keadaan nyata. Kita dibenturkan pada masalah yang nyata, maka kita harus dipilih mana yang terbaik, mana yang bisa menjaga pertama agama, kedua adalah jiwa, akal, keturunan dan harta. Nah, yang baru lagi adalah dikatakan hizbul waton, ya, menjaga negara, hifzul daulah. Kalau di dalam MUI ada seorang menjaga daulah, menjaga negara. Ini juga penting, ya. Kemudian wa yaqumu alaihi tadayyunu, ya, maka di sini dia dipijak pada cara kita beragama. Kita beragama bukan berdasarkan hawa nafsu. Seringkali kita agama ini dengan hawa nafsu. Ya, ketika ada sesuatu yang berbeda di kalangan masyarakat kita, kita langsung melabraknya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tapi merusak persatuan di masyarakat. Padahal persatuan itu lebih utama daripada perpecahan. Ketika tindakan kita menyebabkan perpecahan di kalangan umat, maka disitulah kita sudah melakukan kesalahan ketika kita tidak memikirkan efek dampak yang terjadi atas perbuatan kita. Nah, inilah perlu kita pahami bagaimana cara beragama kita. Karena kita bisa jadi ketidaktahuan kita dalam memahami satu realitas bisa jadi menyebabkan kita salah dalam memahami atau dalam memutuskan sebuah hukum. Ya, Pak, ya. Nah, disinilah kita penting harus memahami realitas yang ada. Apa dasar mereka berbuat begitu, itu harus kita juga pahami. Jangan kita memahami dari sisi kita saja, tapi kita harus bisa melihat, memahami dari sisi orang yang melaksanakan. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Nah, dan wa fiqhut tanzil tarkibun min hadza wa dzaka. Maka dan fikih yang aplikatif atau yang praktis, ya, tersusun dari fikih ini dan fikih itu. Ini menunjukkan ada fikih tersusun atas fikih maqasid dan fikih aulawiyat. Ini yang harus dipahamin. Jadi ketika kita memutuskan sebuah hukum, kita harus melihat maqasidus syariahnya juga kita harus melihat mana yang lebih utama. Ini tidak bisa dikesampingkan, dua-duanya saling terikat satu sama lain dan sangat erat, ya. Nah, permasalahannya saat ini yang kita hadapi karena apa? Kacaunya timbangan prioritas pada umat. Yang kesalahan besar ini telah merambah umat kita pada saat ini dalam persoalan yang berkaitan dengan parameter prioritas. Karena kita nggak tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang lebih didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Ini terjadi permasalahan di umat. Akhirnya apa? Dia lebih mengedepankan dalil agama, padahal dia hanya tahu satu, belum tahu 10. Nah, ini akhirnya dengan yang modal yang satu dia berani melabrak sesuatu sehingga akhirnya tertimbullah kekacauan. Padahal kekacauan itu juga bagian dari hukum yang harus kita tegakkan juga. Nah, ya, dari sini kita lihat banyak di antara masyarakat yang menganggap kecil hal-hal yang besar, terus kemudian membesarkan hal-hal yang kecil. Ya, banyak contoh-contoh hal seperti itu. Ya, kita seperti misalnya lihat, hanya berbeda masalah kunut dan tidak kunut. Orang rela nggak mau tegur sapa. Ini kan hal-hal kecil. Hanya beda misalnya lebaran, ada yang duluan, ada yang belakangan. Ini hal kecil. Kadang-kadang ada
Ada orang-orang tertentu membesar-besarkan. Nanti seperti haji ini wukuf itu ngikutin kemana? Ikutin ke Arab apa ikutin ke sini nih? Tanggalnya berdasarkan tanggal atau berdasarkan wukuf? Nah, ada orang yang tidak punya ilmu langsung menjudgment yang harus ngikutin Arab, tidak boleh ngikutin yang sini. Na'udzubillah. Ini yang kadang-kadang tidak paham kaidah dasarnya, tapi sudah berfatwa dengan hawa nafsunya. Padahal yang memfatwakan juga berdasarkan waktu yang ada di tempat dia tinggal, itu juga bukan orang sembarangan. Nah, ini di sini kita belajar memahami, ya. Kemudian juga mementingkan hal-hal yang remeh dan meremehkan hal-hal yang penting. Ya, seperti misalnya kadang-kadang kita meremehkan ada satu misalnya pemurtadan, kita nggak remeh aja kegiatan-kegiatan mereka. Padahal kita misalnya daerah kita mayoritas misalnya Muslim dan tidak setuju dengan pembangunan begini-begini, tapi kita meremehkan, akhirnya timbullah yang nggak sadar, akhirnya bergeserlah orang-orang yang tadinya sedikit jumlahnya menjadi lebih banyak. Contohnya juga pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, yang sudah MUI fatwakan, ya, seperti pemahaman tertentu misalnya A, B, C, saya nggak sebutkan lah, tinggal kita lihat fatwanya. Kita meremehkan itu, padahal ini kalau dibiarkan kita anggap remeh, bisa jadi ini terkena kepada keluarga kita. Atau kelompok-kelompok takfiri yang kita nggak sadari, ya, ternyata masuk ke dalam keluarga kita remehkan, nggak penting, nggak kena keluarga kita, nggak taunya nanti bisa berimbas kepada keluarga kita. Ini contohnya. Kemudian menunda perkara yang seharusnya didahulukan dan mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan. Contohnya tadi adalah seperti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus didahulukan. Seperti juga contohnya kita lagi sholat fardu, tiba-tiba ada anak kecil, misalnya anak kita atau cucu kita lagi bermain mau jatuh. Kira-kira kita batalkan sholat wajib kita atau kita menyelamatkan anak kita? Maka ini adalah pertimbangan mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditinggalkan, diakhirkan, ya. Nah, ketika juga seringkali, ya, kita ada kedatangan tamu, ya, terus kemudian tamu ini datang dari jauh, sedangkan sudah masuk waktu sholat. Mana yang lebih dahulukan, kita sholat berjamaah di masjid atau melayani tamu? Kan seringkali kita dibenturkan seperti itu, benar gak Pak? Nah, inilah fikih prioritas dipelajari, ya. Maka di sini kita akan bisa melihat, kalau kita mengetahui dalil-dalil yang jelas, maka kita akan lebih mendahulukan yang A daripada yang B. Nah, saya nggak jawab dulu, ya. Nanti biar kalau ada pertanyaan aja, ya. Seperti itu sering kali deh. Kadang-kadang juga sering kali lihat, oh loh, kok kiai ini begini ya, padahal ini udah begini-begini, padahal dia nggak ngerti kiai itu ada lebih mendahulukan sesuatu yang lebih utama daripada yang kita lihat. Sepertinya kita lebih soleh, padahal kiai ini sudah. Nah, ini sering kali. Saya sering begitu ketika saya lagi ngajar, sudah waktu sholat. Nah, mahasiswa saya, Pak, sholatnya sengaja sudah selesai, padahal masih jam setengah 2, waktu itu zuhur masih jam 11.40, sedangkan kuliah baru selesai jam 12, materi belum selesai. Langsung diinterupsi oleh mahasiswa, suruh berhenti. Masya Allah. Ini mahasiswa yang nggak ngerti prioritas nih, gitu ya. Nah, saya bilang nyari ilmu itu wajib apa sunnah hukumnya, saya bilang gitu. Sedangkan sholat berjamaah hukumnya apa, saya bilang gitu. Hukumnya wajib Ustadz, sholat berjamaah. Nah loh, kan ngaco lagi kan? Ya, karena dia tidak tahu kedudukan amalan-amalan yang dilakukan. Mencari ilmu lebih wajib apa lebih wajib menjalankan sholat sunnah berjamaah? Sholat fardu berjamaah, sholat fardunya wajib, sholat berjamaahnya itu adalah Ini yang harus dipahamin, kedudukan-kedudukan tersebut. Jangan sampai kita melabrak yang wajib, meninggalkan yang wajib gara-gara ingin mengerjakan yang sunnah. Ini terjadi sering. Kemudian mengabaikan yang fardu dan memperhatikan yang sunnah. Ini yang tadi saya katakan, ini sering kali. Kemudian memperdulikan dosa-dosa kecil dan sering mengabaikan dosa-dosa besar. Contohnya apa Pak?
Orang yang anggap ini dosa kecil padahal itu dosa besar. Hasad, ngomongin orang. Kita anggap ngomongin orang itu dosa kecil padahal itu dosa besar. Ya, dengki itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Karena dengki dan hasad itu bisa menjadi jariah buat kita. Selama kedengkian yang kita sebarkan itu sudah tersebar di masyarakat, maka setiap orang yang mendengki kepada orang yang kita sebarkan dengki itu, maka selama itu juga mengalir dosa kita, akan menjadi kita kadang-kadang menganggap remeh dosa besar seolah-olah itu dosa kecil, sedangkan dosa kecil seolah-olah itu dosa besar. Ini seringkali kita, karena kita belum memahami skala prioritas. Kemudian berjuang mati-matian untuk masalah yang khilafiyah, ya, dan tidak mengambil tindakan terhadap perkara-perkara yang telah disepakati. Kita sering ribut masalah kunut, kita sering ribut masalah niat pakai usolli atau tidak usolli, ya kan? Padahal masalah persatuan umat itu lebih penting daripada itu semua. Kalau kita lebih tasamuh, lebih toleransi, ayo udah, itu beda pemahaman, biarin aja. Yang kita kunut ya kita kunut, yang enggak kunut kita enggak usah kunut. Jangan memaksakan kehendak kita bahwa ini yang paling benar, saya yang paling benar. Ini dampaknya ketika kita tidak belajar fikih prioritas, kita akhirnya merasa paling benar sendiri. Nah, ini dampaknya susah bahayanya. Ya, ini akan terjadi keributan akhirnya. Yang merasa sudah menjalankan, loh saya nggak ada yang salah dengan perbuatan saya, disalahkan, kira-kira bagaimana? Nah, akhirnya timbullah perpecahan, retaklah persatuan kita. Akhirnya orang melihat, oh umat Islam ini berantem urusan kecil. Paham nggak Pak ya? Masalah tasyahud, tangannya bergerak atau tidak, ya itu juga jangan jadi masalah, ya. Dan banyak hal-hal sepele khilafiyah digaungkan, dibesar-besarkan, yang akhirnya timbullah ribut di masyarakat. Maulid itu bid'ah atau tidak, tahlil itu bid'ah atau tidak, masya Allah, akhirnya ribut. Ya udah, alana a'maluna walakum a'malukum. Kalau kita meyakini itu ya kita jalankan aja yang kita yakini. Yang kita nggak yakini ya nggak usah nyalah-nyalahin. Karena bisa jadi yang melakukan itu punya dasar sendiri dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Kita enak hidup berdampingan, damai, kan enak Pak ya. Nah, ini tujuh dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di umat kita. Maka prinsip fikih prioritas adalah yang pertama adalah dalam rangka menjadikan satu masalah itu mudah. Ya, maka Allah berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya, Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Agama itu bukan mempersulit, tapi justru untuk mempermudah. Contoh, misalnya kita jalan, ya, keluar kota, maka ada anjuran-anjuran kita dianjurkan untuk bisa sholat di qashar, bahkan di jamak, ya di jamak atau di qashar. Maka itu kita gunakan. Maka agama itu bukan menyulitkan, justru mempermudah. Ya. Nah, ada juga ketika kita lagi pergi, saya juga pernah dulu jalan dengan teman. Saya nginep 3 hari satu tempat. Terus saya jamak tuh, jual kota jauh. Ya, kalau nggak salah waktu itu lagi di Magelang waktu itu. Ya, nginep di rumah orang teman saya juga 3 hari nggak kemana-mana gitu. Tapi saya selama 3 hari itu saya jamak qashar. Dikatakan, ngapain jamak qashar? Kita kan kemana-mana. Nah, padahal Allah sudah kasih kemudahan. Ya, selama kita masih mukim di situ 3 hari, berarti kita jatuhnya masih musafir. Kita pakai pendapat mazhab Syafi'i. Bahkan mazhab Hambali 10 hari malah kita bisa jamak qashar. Nah, karena nggak ngerti, dia nyalahin kita yang melakukan jamak qashar, ya kan? Nah, ini permasalahannya. Akhirnya nggak mau berjamaah sama kita, maunya udah berjamaah sendiri. Kan akhirnya rugi juga sendiri. Tadinya bisa harus dapat kemudahan, dapat keringanan, pahalanya juga banyak. Malah dia memisah. Nah, inilah kalau kita ketika mengerti skala prioritas, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga tidak membebani kita melainkan sesuai dengan kesanggupan kita.
Maka kita harus tahu prioritas sehingga kita tahu mana yang sesuai kemampuan kita, mana yang kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Maka apabila kita lagi sakit misalnya, koma, memaksa sholat berdiri, nah itu nggak ngerti berarti, ya Pak ya. Nah, kita belajar kalau kita nggak mampu sholat berdiri, maka kita boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Nggak berbaring dengan isyarat. Itu kemudahan-kemudahan yang Allah tawarkan kepada kita untuk kita beribadah, sehingga kita ibadah itu nggak sulit, agama itu nggak sulit. Yang sulit itu pemikiran kita, ya Pak ya. Yang sulit pemikiran kita. Nah, di sini juga Rasulullah SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Ya, jangan kita mempersulit. Contoh, zaman dulu ada Rasulullah SAW, pernah ada seorang sahabat, ya, belajar tentang keruksohan dalam menggunakan air, ya, atau menggunakan air dalam bersuci, ya. Ada seorang sahabat, ya, bertanya, saya ini lagi sakit, kemudian dalam keadaan junub. Malamnya saya habis berhubungan dengan istri saya. Bertanyalah kepada salah seorang sahabat, ya, saya bagaimana? Saya kalau mandi, dampak saya makin, badan saya makin. Nah, kan kadang orang sakit juga pengenannya masih tinggi aja ya Pak ya. Nah, ada aja begitu. Tapi nanti dalam keadaan meriang, kalau udah kena air dia bisa. Wah. Nah, kata sahabat yang nggak ngerti, ya kamu tetap harus mandi karena ada air gitu, nggak boleh tayamum gitu, ya kan? Akhirnya sahabat itu mandilah. Pagi-pagi dikenal kabar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memarahilah sahabat yang mengasih saran agar tetap wajib menggunakan air dalam mandi junub. Kamu ini menyusahkan orang lain, menyebabkan nyawa melayang. Di sini kita harus paham. Jadi mana yang lebih perlu? Pada saat kita sakit, kita jangan memaksakan. Tetap kita ada alternatif, bisa tayamum, yang nggak harus mandi junub, gitu. Dan seterusnya. Ini kasus-kasus yang ada. Jadi agama itu mudah, ya. Nah, ini tidak lepas juga tadi pada fikih maqasid. Ya, ketika dibenturkan satu yang wajib, bersuci itu wajib, tapi di sini ada dampak kalau kita mandi tetap pakai air, nyawa melayang. Kita dianjurkan tetap menjaga jiwa kita. Maka kita cari yang termudah dalam menjalankan agama. Ya udah, kalau ada alternatif nggak pakai air, ya kita pakai tayamum. Nah, ini kemudian. Kemudian yang kedua, ya. Prinsip fikih prioritas adalah menghilangkan kesulitan, ya, raf'ul haraj. Kalau yang pertama al-yusr atau at-taisir, ya. Maka sebagaimana Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridul bikumul usr, ya. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Artinya apa? Kalau bisa kita menghilangkan kesulitan, maka kita harus dahulukan menghilangkan kesulitan daripada menjalankan kemudahan, ya. Nah, kemudian juga Rasulullah bersabda, permudahlah kau, yassiru wala tu'assir, yassiru wala tu'assiru, ya. Mudahkanlah dalam beragama, jangan kita mempersulit-sulit dalam beragama, ya. Ya, jangan lantas kita begini, harus begitu. Nah, seperti contohnya kita sering tuh Pak tawaf di Mekah, ya Pak ya. Kita tawaf itu kadang-kadang batal lah. Toilet kan jauh Pak, mesti keluar dulu. Kalau udah keluar gak bisa masuk lagi. Sedangkan tawaf kita harus nyambung lagi, benar gak Pak? Sering gak begitu Pak? Waduh. Nah, kalau nggak ngerti, padahal di situ ada air minum, ya udah kita wudhu di situ. Wudhu sekedar yang wajib, nggak usah wudhu kayak wudhu bener bahasa itu, ya. Nah, kecuali kalau kita batalnya karena kebelet, lain itu masalah. Ya, kalau batalnya karena
Gusel kentut kita ini ya udah cukuplah kita cari air, kita basuh wudhu kita dengan sesuai dengan yang minimal aja, minimalis, gak usah yang maksimalis ya. Kadang-kadang di keadaan tertentu kita tetap pakai yang maksimalis ya. Contoh juga saya sering tuh tidak sepakat lah ya dengan ketika kita bertayamum atau berwudu ya. Nah, pada saat misalnya di pesawat, sering nggak Pak begitu Pak? Ya, di pesawat kita kan katanya nggak boleh berwudu, becek segala macam. Wudunya kayak gimana? Saya bilang gitu. Ya, bertayamum tembok aja dengan dihidangkan di pesawat temboknya bersih-bersih semua, nggak ada debunya. Karena syarat bertayamum harus ada debu gitu. Jangan juga sampai kita menggampang-gampangkan masalah. Ya. Maka bagaimana? Ya tetap berwudu. Cuman kita kalau pakai sepatu, makanya kita harus punya trik. Kalau kita pakai sepatu sebelum berangkat wudu dulu, baru pakai sepatu, nanti tinggal masul khauf, tinggal membasuh sepatu. Mana yang kita wudunya? Wudu cukup yang wajib aja satu. Misalnya tuang nih, segelas air juga cukup wudu itu. Jangan kayak wudu seperti di sini nih, yang bisa banyak air ngucur. Jangan. Kalau di pesawat pakai wudu minimalis. Nah, wudu minimalis yang dipraktekkan Rasul, dituang air segini, tinggal basuh muka aja, nggak usah kumur-kumur. Nah, cukup yang wajib, ya. Yang wajib apa? Pertama basuh muka, tuang, terus basuh semuanya. Ratain aja udah cukup, sekali aja cukup. Tinggal basuh lagi, kita turun sini, set, naikin sini sekali, udah selesai. Lagi sekali, ya kan? Setelah itu kepala, terus habis itu udah basuh sepatu, selesai. Apakah bikin becek tuh kalau gitu Pak? Enggak. Kalau ngerti fikih, kita tahu mana yang prioritas. Ada orang tetap wudhu tayamum lah di pesawat, kalau ada debu nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau bilang oh naik pulau maskapai mana yang banyak debunya, bikin orang bersin pasti, benar gak Pak? Ya, maka disinilah kita belajar fikih biar kita tahu mana yang prioritas, mana yang harus mempermudah bukan menyulitkan. Maka wabashiru wala tunafiru, ya kita memberikan kabar gembira, ya. Bukan justru menjadikan orang lari dari agama, berpaling dari agama. Ya, dalam beragama itu berikan kabar gembira. Jangan termasuk neraka, kalau nggak begini masuk neraka. Orang diserem-seremin mulu, nggak bisa masuk surga. Nah kadang-kadang ini nih, seringkali orang menjauhkan umat Nabi Muhammad dari surga. Padahal umat Nabi Muhammad sendiri pengen umatnya masuk surga. Benar gak Pak? Ya. Nabi Muhammad pengen nggak seluruh umatnya masuk surga? Tapi ada kelompok atau orang yang pengen umatnya, Nabi Muhammad senang banget umatnya masuk, Nabi Muhammad masuk neraka. Iya Pak? Oh ini masuk neraka, ini bid'ah masuk neraka. Masya Allah. Nabi Muhammad aja nangis kalau ada umatnya masuk neraka. Kita malah ada yang senang umatnya Nabi Muhammad masuk. Inilah orang-orang yang pengen memisahkan Nabi Muhammad dari dengan umatnya. Kira-kira pantas gak jadi umat Nabi Muhammad kayak gitu Pak? Pak, Bu, pantas gak? Nah, kita jangan sampai memisahkan umat Nabi Muhammad dengan umatnya. Justru kita mendekatkan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Ya, maka basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, kasih aja hal-hal yang menyenangkan. Makanya banyak amalan guru-guru kita itu sebenarnya ringan, ya, dan gampang masuk surganya, ya kan? Gampang masuk surga sebenarnya kalau kita mau ngejalanin, ya kan? Dengan ngaji, oh ternyata masuk surga tuh gampang. Emang amalan Islam itu, amalan umat Nabi Muhammad tuh gampang, banyak amalan yang memudahkan kita masuk surga. Jangan kita sulit-sulitin gitu Pak. Malah kita arahin neraka. Waduh, saya pernah baca buku sama kiai saya, kiai kita ketawa, 212 kesalahan orang sholat. Masya Allah. Akhirnya ada orang, Ustadz, ini kita baru baca aja, baru yang pertama aja, yang sholat aja masuk neraka Ustadz, mendingan saya nggak usah sholat deh daripada saya masuk neraka gitu.
Gara-gara buku itu akhirnya ada orang yang berkata, ya Ustadz, ini 212 kesalahan orang sholat. Kalau salah sholat ini masuk neraka. Masya Allah. Tiba-tiba ada orang yang baru sadar lihat buku ini, yang sholat aja masuk neraka, mendingan saya nggak usah sholat, sama-sama masuk neraka. Akhirnya kan berpikir begitu. Paham gak maksudnya? Jangan kita memberi kabar serem mulu, berilah kabar gembira. Ya, basyiru wala tunafiru. Jangan membuat orang lari. Ya, nah itulah. Kemudian yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, prinsip dari fikih prioritas ada tasammuh atau toleransi samhah. Ya, uhibbul amala ilallahi hanafiyatis samhah. Ya, maka perbuatan yang paling dicintai Allah adalah perbuatan yang lurus serta toleran sama orang lain. Ya, kita nggak nyalahin amalan orang lain. Ya, kita punya prinsip sendiri, ya sudah, kita jangan orang lain punya prinsip sendiri juga. Inilah prioritas kita, memperdepankan persatuan daripada kita perpecahan. Selama orang ini masih kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad, ya, masih Tuhannya Allah, ya sudah, dia adalah saudara kita. Enak gak Islam itu? Enak. Jadi nggak akan ada yang namanya perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dilewat pas Isra. Silakan kalau ada mau diskusi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di dalam dan tadi kita tidak boleh gimana ya? Tapi kalau memperingatkan, misalkan kalau orang itu salah sholatnya, ada saya perhatikan cara takbirnya juga salah gitu kan, atau sujudnya tidak nyampe hidungnya di ini. Nah itu bagaimana cara memberitahukannya supaya tidak melanggar yang Ustadz sampaikan tadi, Ustadz? Karena di dalam sholat itu banyak sekali. Kalau tadi dikatakan 212 kesalahan, tapi sebenarnya saya dari tausiah ini juga ada yang mengatakan ada 500 sunnah dalam sholat. Nah ini bagaimana cara menyampaikannya sunnah-sunnah tersebut? Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, apa gimana? Langsung aja. Nah, inilah pentingnya kita memahami juga fikih dakwah. Dalam menyampaikan kepada seseorang, bagaimana sih kita di sini Rasulullah mengajarkan kita berpikir. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang hak tapi tanpa membuat orang lari. Pak ya, itu. Makanya hadis tadi itu yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ini konsep sebenarnya dalam berdakwah. Salah satu dalam berdakwah, kita ini membina bukan menghina. Ya, bagaimana caranya? Kita yang harus pelajari bagaimana orang ini karakternya bagaimana. Rasulullah juga berdakwah tidak langsung tembak. Dipahami karakter daerahnya, oh begini. Makin baru dikirim utusan, kira-kira yang pantas sahabat yang bisa berdakwah daerah sana siapa? Gitu Pak. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kepada seseorang juga kita harus pahami orang ini bagaimana karakternya. Jangan sampai orang ini lari lantaran cara kita menyampaikan yang salah. Itu Pak. Nah ini perlu teknik dalam berdakwah yang bijak. Sehingga orang ini merasa nyaman, merasa terbantukan dengan apa yang kita sampaikan. Menyampaikan yang hak itu wajib. Ya, tapi harus kita pahami caranya. Makanya ketika Nabi Musa pun menghadapi Fir'aun, berkatanya pun harus tepat, gitu Pak. Jangan sampai membuat Fir'aun tersinggung, ya kan? Nah, begitu juga Rasulullah ketika berdakwah kepada orang-orang kafir petinggi Quraisy yang kaya-kaya.
Ya, ketika waktu itu baru selesai Fatu Mekah. Ya. Terus Abu Sofyan baru masuk Islam, kemudian gak lama kemudian Rasul terjadi peperangan lagi setelah Fatu Mekah itu. Banyak harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah memberikan rampasan pada orang-orang yang baru masuk Islam, padahal mereka dasarnya orang ada yang protes lah, orang-orang Badui. Atau sampai mengatakan dilu ya Rasulullah. Berlaku adil ya Rasulullah. Rasulullah nggak menyalahkan orang ini. Ya, karena orang ini tidak paham. Ya, cara menyampaikannya Rasulullah itu bijak. Ya, tapi Rasul diamkan saja sampai akhirnya orang ini menyadari sendiri. Kenapa Rasulullah bertindak seperti itu? Mendahulukan rampasan perang kepada orang-orang kaya yang baru masuk Islam. Atau pada saat Rasulullah, misalnya waktu itu ada orang Arab baru datang ke masjid, kencinglah di masjid. Ini kisah ini masyhur ya Pak ya. Nah, sahabat udah langsung mau goleng mau cabut pedang aja, udah mau penggal aja nih, ngencing sembarangan aja. Kata jangan dulu, sabar. Biarkan dia selesai dulu kencingnya, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan setelah selesai dia pakai celananya, kemudian suruh sahabat ambil air seember ya kan, siram. Barulah dipanggil orang tersebut. Disinilah cara bijak Rasulullah dalam menyampaikan, sehingga baru pas dipanggil orang ini sadar bahwa perbuatannya ini salah. Coba kalau seandainya dia lagi kencing dibentak sama Sayyidina Umar, dia lari-lari sambil kencing-kencing gitu Pak. Dampaknya apa? Jadi kencingnya kemana-mana, semua masjid kena najis jadinya. Kalau dia diamkan di Rasul, kenapa mendiam? Supaya fokus tempatnya kencing di situ gitu. Najisnya hanya di satu tempat. Nyiramnya luwih gampang. Pertama itu. Yang kedua, ya Rasulullah melihat fikih prioritasnya, pertimbangannya. Yang kedua, ketika dia kencing, ketika buang air kecil dihentikan mendadak, dampaknya juga kesehatan bagi orang yang kencing itu nggak bagus. Orang lagi buang air kecil enak-enak, mancur tiba-tiba berhenti Pak karena dibentak. Itu berbahaya buat kesehatan orang yang buang air kecil. Rasul sudah memikirkan sampai ke segitunya. Ya. Nah, inilah yang disebut mana yang lebih prioritas. Ya. Makanya dari situlah Sayyidina Umar belajar bagaimana mana yang harus lebih didahulukan, mana yang harus ditinggalkan. Maka ketika jadi khalifah, dia sudah berubah total. Inilah Rasulullah mendidik, mentarbiah para sahabat ini, merubah dari kebiasaan yang keras menjadi lembut. Ini mungkin Pak. Jadi kita harus lihat orangnya ini bagaimana, baru kita bisa dahon. Nanti orang itu kalau nyaman, oh iya Pak, tolong ajari saya, enak. Kita bisa lebih tahu, bisa memberitahu. Tadinya kita hanya ngasih tahu satu, bisa jadi kita ngasih tahu lebih banyak lagi. Nah, dengan sikap tadi Rasulullah mengingatkan sahabatnya juga jangan tergesa-gesa, biarkan orang itu. Ini Rasulullah memberi manfaat banyak, mencegah kemudaratan yang besar dan juga memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Mudarat dari sisi orang tersebut, dari sisi masjid lingkungannya itu harus dicegah. Ya Pak, supaya najis tidak tercecer kemana-mana. Itu mudarat juga. Nanti susah dilacaknya, orang sujud bau pesing lagi kan, nggak mau, ya kan? Yang kedua, mudarat dari sisi orang itu, kesehatannya segala macam, ini dihilangkan oleh Rasul. Yang ketiga, manfaatnya. Manfaatnya apa? Banyak. Orang ini jadi sadar bahwa Islam ini ternyata tidak sekeras itu. Bagi orang yang diingatkan, ini jadi manfaat. Bagi para sahabat jadi lebih tahu bagaimana harusnya bersikap ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu. Itu Pak. Ini bagian dari fikih prioritas. Mungkin itu Pak. Cukup Pak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini fikih prioritas itu perlu pemahaman tentang skala prioritas untuk kita semuanya ini.
Namun ini kan nggak mudah. Ketika kita belum sampai kepada pemahaman skala prioritas tersebut, maka kita ini akan sering terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, ketika kita belum sampai ke situ, apakah pertimbangan apa yang bisa kita lakukan? Apakah pertimbangan dengan akal atau pertimbangan dengan kesucian hati atau pertimbangan dengan yang mana gitu Ustaz? Karena saya melihat ini dituntut kita untuk memahami dulu. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di satu sisi saat kita menemukan satu permasalahan, kita bingung untuk menjawab. Karena bisa jadi pengetahuan kita yang masih minim, ya Pak ya. Maka Allah juga mungkin fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertama yang kita lakukan bertanya dulu lah kepada orang yang lebih ngerti terkait apa? Dalil-dalil. Jangan langsung ke akal. Karena bisa jadi akal kita salah. Terus kadang-kadang juga bisa terjadi membawa hawa nafsu. Bertanya dululah kepada ahli ilmu. Ya ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu enggak mengetahui. Itu yang pertama konsepnya. Kalau memang masalah itu tidak begitu urgent atau bisa ditunda. Ya. Tapi kalau tidak bisa ditunda, ya kita juga jangan langsung jawab juga. Kita cari dulu literatur yang memang kita bisa menjawab solusi tersebut. Ya, tapi kalau nggak bisa juga itu kita lihat tadi nanti akan mana yang mudorotnya lebih besar, mana yang manfaatnya lebih besar. Lihat dari sisi maslahat dan mudorotnya. Tadi pentingnya tadi kan fikih prioritas. Kalau mudorotnya lebih besar maka itu harus dihilangkan lebih dahulu. Ya. Kalau maslahatnya lebih besar di antara dua maslahat, maslahat yang satu ambil yang maslahatnya lebih, manfaatnya lebih besar. Itu konsep dalam logika kita harus di sini. Nah, ketika bertemu lagi dua antara ada mudorot, ada maslahat, mana yang lebih didahulukan, menghilangkan mudorot atau mengambil manfaat? Maka dahulukan menghilangkan mudorot dulu, baru mengambil manfaat. Ini baru logika kita bermain kalau kita belum memahami dalil-dalil yang ada, sumber-sumber fikih yang ada. Terkait kan sumber fikih dua tuh, ada yang sifatnya statis, ada yang dinamis ya Pak ya. Yang ingat kan Pak dulu ya, bagannya yang statis Quran dan Sunnah. Maka ini kita perlu tanya kepada orang yang ahlinya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanya kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Mungkin realitas kita tahu keadaannya, tapi dalilnya kita belum tahu. Maka kedepankan cari dulu dalil-dalil yang bisa memecahkan masalah tersebut. Itu Pak. Jadi baru yang terakhir, kalau nggak ketemu ulama mendadak, ya kita gunakan tadi pertimbangan-pertimbangan maslahat dan mudorot. Insya Allah kita nggak akan salah kalau kita sudah belajar itu. Mungkin itu Pak mungkin. Ya cukup. Oh ada satu lagi, silakan. Yes. Ustaz, fikih prioritas cukup menarik ya bahasannya. Namun mungkin perlu kita juga tahu bahwa ada yang barangkali istilahnya fikih kontemporer yang sedikit lebih moderat barangkali begitu. Kalau tadi mendengarkan penjelasan Ustadz, contoh sederhana tayamum. Kalau merujuk ke nas yang secara tegas bahwa memang kita harus pakai soi dan toyiban, ya debu yang benar-benar debu, maka ya tayamum di pesawat ya tidak memungkinkan karena mungkin nggak ada debu. Iya. Apalagi di zaman sekarang ya ruangan ber-AC atau kita berada di suatu negara yang sangat maju di mana di situ tidak ada debu, maka akan sulitlah untuk kita bertayamum.
Nah, sementara ada fikih kontemporer yang barangkali perlu kita pahami bahwa dimungkinkan sedikit agak fleksibel. Ya sama dengan ketika kita memahami ada hukum-hukum di dalam Al-Quran bahwa harus memerdekakan budak. Sementara sekarang udah nggak ada budak lagi. Nah kalau kita kembali pada nas yang secara tegas, ya bagaimana kita menyikapi ini? Khawatir malah menjadi semakin sulit kita beragama. Kalau kembali pada tadi secara tegas garis lurus dengan apa secara tekstual. Nah, kalau tadi seperti dikatakan kita harus tetap berwudu di pesawat. Kalau satu orang mungkin nggak becek, tapi kalau satu pesawat ada 300 orang, anggaplah 200 orang yang melakukan hal yang sama, ya tentu akan becek juga gitu, Ustaz. Sementara barusan diinfokan carilah yang mudaratnya lebih kecil, ya mungkin tayamum di pesawat itu ya di meja di depan kita gitu. Nah pertanyaan saya, bagaimana kita membatasi pemahaman kita, kapan kita menyeberang ke fikih kontemporer yang sedikit lebih moderat, kapan kita garis lurus dengan tekstual yang ada di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Makasih. Ya, fikih kontemporer, fikih kekinian ya. Fikih yang sekarang banyak memang masalah-masalah keagamaan yang kekinian dibahas dalam fikih kontemporer, termasuk tayamum ini ya, yang di pesawat ini ya. Disinilah perlu kita memiliki pemahaman ya. Di dalam kitab klasik kan pasti banyak ya, nggak sah kalau tayamum tanpa ada sa'idan thayyiban itu ya Pak ya, tanpa ada debu. Walaupun ada fikih kontemporer menyatakan boleh dengan apa yang ada di depan itu. Nah, kenapa fikih kontemporer ini terjadi? Ya, karena bisa jadi pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara para ulama itu sendiri, gitu kan. Dan juga melihat realitas yang ada di jamaah itu sendiri. Ya. Karena apa? Bisa jadi pemahaman jamaah ini tidak syumul terkait bersuci. Ya, tidak sempurna mungkin yang selama ini mereka ajarin, kita ajarkan, mungkin cara berwudunya yang maksimalis terus tanpa pernah yang minimalis. Saya praktekkan itu tidak becek Pak. Kenapa? Langsung kering kan? Dan itu tidak, maaf, kalau saya praktekkan karena kita ngerti, itu nggak sampai setengah gelas aku aja nggak nyampe. Ya kalau saya praktekkan wudhu saya yang diajarin oleh kiai saya itu Pak, nggak perlu yang namanya tayamum, masih ada air kok. Maka idza wujidal ma batalat tayamum. Iya, itu kan kaidah fikihnya begitu ya kan. Jika ada air maka batal tayamumnya gitu. Nah ini air banyak, saya yakin berlimpah dan tidak kalau misalnya kita pakai gini ya. Nah ini kita perlu beri pemahaman, tugas kita semua. Jadi kalau ada yang menggunakan itu ya silahkan aja. Itu juga yang bertanggung jawabkan kepada yang mengeluarkan fatwa tersebut. Makanya seorang ahli fikih itu harus resikonya bertanggung jawabnya, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia fatwakan. Ya. Kalau ada umat yang ikutin ya silahkan aja, tapi ahli fikih walaupun salahnya pun masih benar, masih dapat pahala. Nah kita ya tergantung, makanya dia akan nanggung. Nah saya sih hanya mengatakan mengambil garis lurus, ya silahkan saja kalau mau memakai yang itu, dan itu ada yang bertanggung jawab. Ya kalau saya selama masih ada air dan cara yang minimalis masih bisa kita lakukan dan tidak becek, maka itu akan lebih. Itu juga termasuk dari termasuk jalan keluar bagi saya. Ya, dan saya tidak menyalahkan itu tasamuh kita, toleransi. Saya juga waktu itu ada yang berlaku ya silakan aja, tapi saya tidak seperti itu, gitu. Bahkan salah satu saya pernah bertemu dengan kiai di Jawa Timur. Dia bahkan bawa debu Pak. di ini kantong debu dibuka, bunyi taburan, dia tayamum di atas pesawat, di tayamum pakai debu. Karena menurutnya nggak sah di situ. Nah, bagaimana Pak? Karena sa'idan thayyibah itu adalah syarat wajib bagi dia. Nah, kan itu berbeda lagi. Kita bagaimana dengan pendapat itu? Ya, di situ kita
disinilah fikih prioritas mengedepankan toleransi. Kalau ada yang mengikuti berpendapat ikut yang itu silahkan, kita nggak boleh menyalahkan. Nah, tapi bagi ada yang mengikuti yang ini juga tidak bisa disalahkan juga. Saya juga tidak menyalahkan kalau ada KBIH yang melakukan mengajarkan seperti itu, ya silahkan saja. Itu Pak, mungkin Pak. Ya, intinya kalau di fikih prioritas juga harus dikedepankan tasamu, karena akan banyak perbedaan pendapat dalam menjalankan atau memecahkan masalah. Itu Pak. Saya tidak bagaimana kapan digunakan pada saat kita taunya itu, maka silakan taunya itu. Kalau kita ada tahu yang lebih lagi, maka kita gunakan yang lebih lagi itu Pak. Gitu Pak. Jadi tergantung pengetahuan sang pelakunya. Kira-kira gitu Pak. Mungkin pelaku itu belum tahu cara wudhu minimalis, ya silahkan saja pakai yang seperti itu. Dan kita tidak boleh menyalahkan. Tapi kalau yang pelakunya tahu yang lebih lain, ya silahkan aja melakukan yang lain. Dan kita juga yang berlaku seperti itu tidak menyalahkan yang lain. Dan juga waktu itu saya diskusi dengan ustadz yang yang mengajarkan itu, saya juga nggak nyalain, dia juga nggak nyalain saya. Silahkan aja ustadz, saya bilang gitu, masing-masing gitu. Ya, itu Pak, mungkin Pak jawaban saya Pak ya. Ya. Ibu-ibu ada mungkin? Kalau tidak ada, mungkin izin terakhir satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Terkait ini dari Al-Fakir Ustaz. Kan kalau kita melihat banyak juga buku-buku yang di toko buku informasinya menuliskan sholat cara Nabi gitu. Padahal kalau kita lihat cara Nabi kan menurut penulis gitu. Iya. Sementara kan ada banyak pendapat. Nah sementara itu bagaimana kalau kita melihat kondisi yang seperti itu Ustaz? Kadang ada berusaha memaksakan berdasarkan buku tersebut. Karena banyak fikih-fikih dari mazhab yang lain. Ya, fikih cara sholat itu bukan hanya sekedar baca sebenarnya. Praktek sholat itu saya nih dulu ngaji kecil lah, ya santri, ya walaupun santri kalong ya, tetap cara sholat itu dengan cara shollu kama ro'aitumuni usolli. Karena tulisan itu bisa salah paham Pak. Sholat itu harus niat praktek. Tidak bisa buku itu dijadikan rujukan tanpa harus melihat cara orang sholat. Saya itu sholat dulu caranya itu sama guru saya, sama kiai saya dulu, sholat dipraktekin. Coba kamu rukuknya gimana? Ya bukan hanya tekstual hadisnya memang begitu sama, bisa jadi tekstual hadisnya sama tapi bisa jadi cara prakteknya berbeda. Nah kita ngikutin yang mana? Saya ngikutin apa yang dipraktekkan oleh guru saya. Rukuk kamu bagaimana, kakinya bagaimana, ya bahkan sujudnya, tangannya bagaimana, takbiratul ihramnya bagaimana. Itu benar-benar dikontrol oleh guru kita. Inilah namanya musalsal sanadnya. Kalau buku kan susah Pak, ya. Nah, kadang-kadang di video pun kita belum tentu bisa paham juga, ya. Nah, satu lagi, bagaimana kalau kita sholat kadang-kadang rapot banget, kayak di Mekah gitu sholat, apa di Madinah sholat begini. Apa kita maksain sholat tangan begini? Waduh gitu. Nah fikihnya ini harus juga fleksibel juga gitu kan. Nah, jangan sampai kita maksain sholat seperti gagah begini, akhirnya yang sikut-sikutan gitu kan. Kaki juga, apakah kita harus begini? Kan nggak begitu. Nah, disinilah kalau saya melihat ngaji fikih itu tidak bisa dengan membaca, tapi harus melihat. Apalagi cerita sholat. Sholat ini harus dipraktekkan. Saya juga ngajarin jamaah saya, coba kamu sholat, berdirinya bagaimana, tangannya bagaimana. Ya, karena bisa jadi berbeda-beda. Ada yang takbiratul ihram, ada yang sejajar pundak, menurut sejajar pundak begini. Ada yang begini sejajar pundak dari atas sampai dari depan, kan gitu Pak. Kalau di depan begini kan, sejajar begini kan. Tahu dari atas sejajar di sini. Nah, itu tangannya terbuka. Terus jarinya bagaimana? Di situ diajarin sampai detail sekali. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi belajar kalau sholat itu khusus harus dengan melihat.
dipraktekkan. Wudhu pun begitu. Wudhu cuma membasuh tangan, bisa aja cuma begini-begini doang, ya kan? Tapi dari mulai mana dulu, ketika air pancur bagaimana, ketika air dituang begini bagaimana? Kan itu berbeda. Tekniknya itu berbeda. Ternyata Rasulullah ketika air mancur berbeda dengan air yang dituang. Kalau kita ngaji jadi tahu, Pak. Ya, kaki juga bagaimana, ya, semuanya. Ya, bahkan membasuh kepala aja para imam mazhab aja berbeda-beda, prakteknya berbeda. Ternyata benar gak Pak? Itu juga dengan praktek. Saya pun berwudu dilihat oleh salah cara wudu kamu begini nih. Nah, seperti itu mungkin Pak. Jadi kalau saya sarankan untuk belajar ibadah harus praktek dan dilihat oleh guru kita. Ya, makanya sanad itu menjadi penting. Ya, maka dikatakan oleh seorang ulama as-sanad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Ya, supaya apa? Kita nggak ngomong sembarangan. Ya, sanad itu adalah kalau Imam Nawawi as-sanadu silahul mukmin. Sanad itu senjatanya orang mukmin. Bagaimana kita bisa berperang tapi kita nggak punya senjata, yang ada kita terbunuh, ya. Nah, itu masalahnya. Kita memahami ini dari teks tapi tanpa ada guru, ya akhirnya kita memahami otak kita sendiri. Sedangkan kita punya keterbatasan, bahasa Arabnya pas-pasan, yang dibaca terjemah lagi repot lagi deh. Akhirnya sedangkan makna bahasa Arab yang terkandung itu bisa ribuan. Ya, contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa itu ada 12 makna. Apakah kita memaksakan satu makna yang kita pahamin, sedangkan yang 12-nya kita abaikan? Nggak bisa begitu juga, ya Pak ya. Nah, disinilah perlu yang namanya guru, perlu namanya guru yang bersanad. Itu aja Pak. Mungkin jawaban itu saya. Ya, apalagi saya juga maaf sekali lagi, saya waktu praktek umroh saya sama guru saya bahkan ngumrohin guru, ajarin saya bayarin umroh beliau. Nanti haji bagaimana, saya di sana belajar haji dan umroh melalui guru saya, langsung praktek. Dan beliau muridnya Syekh Yasin. Bahkan saya ditunjukkan ini makom Nabi Ibrahim bergeser. Dulu waktu saya tahun 79 makom Ibrahim itu, makom Nabi Ibrahim bukan di sini, di situ ditunjukin di sini dengan sanad musalsal bahwa makom Nabi Ibrahim di sini. Dan ditunjukin juga ini makamnya si Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, makamnya Sayyidah Hajar. Itu ditunjukin semuanya, ya. Kita nggak tahu di makamnya, Bapak tahu gak makamnya Nabi Ismail di Mekah itu, makamnya Sayyidah Hajar. Ternyata semuanya ada di lingkaran di mana, di Ka'bah itu. Maka jangan heran kalau di Ka'bah itu banyak kuburan. Kalau ada orang yang melarang di dalam masjid ada kuburan, di Mekah itu banyak kuburan. Harusnya dibongkar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka fikih itu juga berbeda pendapat. Silakan yang tidak membolehkan ada kuburan di masjid, tapi jangan menyalahkan kalau ada yang di masjid ada kuburannya. Ya Pak. Yang penting intinya kita tidak menyembah kuburan itu. Itu Pak mungkin. Ya, oke, makasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian yang mungkin kurang pas, kurang tepat, yang ada kadang kurang puas dengan bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari bisa manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan silu likulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاقك علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العين واقضنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل كرام شرفا وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته.